Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustarianisa Johni, NIM 2520137 dari kelas 6D Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Universitas Islam Negeri UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah jaringan nirkabel untuk UTS dan dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 submateri. Yang pertama itu tentang konsep dasar jaringan nirkabel, yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga implementasi jaringan nirkabel di dalam berbagai bidang, dan yang keempat tentang WIPAN. Nah, langsung saja saya masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar jaringan nirkabel. Sebelumnya kita harus tahu apa itu jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggrisnya wireless networking. Wireless, wire itu kan artinya kabel dan less artinya tanpa. Jadi wireless itu tanpa kabel. Secara luasnya, jaringan nirkabel merupakan komunikasi antara sistem komputer yang menghubungkan tanpa harus menggunakan kabel. Nah, jadi suatu jaringan komputer ini menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan satu atau lebih komputer. Jadi dia tidak menggunakan kabel. Nah, adapun komputer yang terhubung itu bisa dengan jarak jauh, dengan jarak dekat dan juga jarak jauh. Yang mana dengan jarak jauh itu dapat dihubungkan menggunakan Bluetooth, dan yang jarak jauh itu jaringan jarak jauh itu komputer jarak jauh itu dapat kita menggunakan satelit. Dan alasan mengapa orang-orang saat ini banyak menggunakan wireless atau tanpa kabel, karena kita bisa lebih mobile, yang mana mobility itu memberi manfaat pada saat sekarang ini, seperti kita menggunakan smartphone, menggunakan infrastruktur jaringan nirkabel untuk bisa saling terhubung. Nah, selanjutnya konsep dasar radio. Telah dijelaskan di atas bahwa jaringan nirkabel ini menggunakan gelombang radio untuk menggantikan fungsi kabel. Nah, untuk memahami jaringan nirkabel itu kita harus sedikit paham tentang konsep gelombang radio. Apa saja konsep penting gelombang radio itu? Gelombang radio dan frekuensi. Di mana gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang dikirim melalui udara. Gelombang radio ini dikirim melalui melalui udara. Maksudnya gelombang radio ini dikirim dengan alat dengan nama radio transmitter, dan untuk menangkap gelombang tersebut lalu mengubahnya menjadi suara gambar disebut sebagai radio receiver. Pada wireless network, gelombang radio ini berulang dalam radio ini maksudnya membawa informasi untuk diubah oleh radio receiver menjadi paket data sehingga bisa diproses oleh komputer. Gelombang radio bersifat cyclic, maksudnya itu gelombang berulang dalam jangka waktu tertentu
Banyaknya perulungan inilah dalam satu detik dinamakan dengan frekuensi. Frekuensi gelombang diukur dengan satuan Hertz atau sering disebut Hz. Nah, 1 Hz itu berarti terdapat satu gelombang dalam per detik, dalam satu detik. Jaringan nirkabel ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, yang mana kelebihannya yang pertama itu dia lebih fleksibel, memungkinkan kita untuk membangun jaringan komputer pada tempat yang sulit dijangkau kabel ataupun yang tidak bisa dijangkau. Selanjutnya, meningkatkan mobilitas tinggi. Seseorang di kantor ataupun di ruangan akan mendapatkan internet yang lebih cepat. Dan yang ketiga itu maksudnya instalasinya itu mudah dan cepat. Dan adapun kekurangan dari jaringan kabel ini terletak pada faktor keamanan, yang mana transmisi data itu dapat mudah disadap. Yang mana kita tahu kabel ini kan bisa tersambung ke beberapa perangkat, maksudnya banyak perangkat, dengan memasukkan kata sandi. Nah, jadi kurangnya keamanan, maksudnya itu sandi itu kan bisa dibobol orang. Nah, selanjutnya kekurangan faktor kecepatan. Kecepatan data itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kan kalau kita menggunakan jaringan itu banyak pengguna, maka kan jaringan kita tidak stabil karena jaringan itu banyak yang menggunakan, dan sehingga berkurangnya sinyal jaringan kita itu tidak stabil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras itu merupakan suatu komponen atau perangkat yang bersifat fisik. Bersifat fisik itu maksudnya bisa disentuh. Nah, jadi jaringan nirkabel ini juga memiliki perangkat keras untuk membangun suatu jaringan. Yang pertama itu ada wireless network adapter, juga dikenal sebagai Wi-Fi adapter, yaitu sebagai perantara antara perangkat antara perangkat dan juga jaringan nirkabel. Jaringan ini menerima sinyal radio yang dikirimkan oleh access point, kemudian mentransfernya ke perangkat komputer melalui interface atau antarmuka. Maksudnya interface itu adalah media yang menghubungkan antar user. Nah, contoh dari wireless adapter itu seperti USB. Nah, masuk ke yang kedua itu ada wireless router dan access point, yang mana perangkat atau wireless router itu merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan mengarahkan lalu lintas data di antara mereka. Sedangkan wireless access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat kabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Nah, perlu kita ketahui fungsi wireless dan wireless router dan wireless access point itu dapat dihubungkan dalam satu perangkat. Misalnya, banyak router memiliki fitur untuk fungsi access point, memungkinkan mereka berfungsi secara wireless router dan juga wireless access point secara dengan bersamaan.
yang mana kita ketahui hotspot itu merupakan transmitter atau sebagai pemancar, sedangkan sebagai penerima itu disebut wifi atau receiver. Nah, lalu selanjutnya ada antena wireless yang merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal radio. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kualitas dari jarak jangkauan komunikasi nirkabel, yang mana tujuannya itu bisa tersambung ke USB dan juga IndiHome. Yang keempat itu ada wireless repeater, yaitu perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan dari jaringan nirkabel. Fungsinya itu untuk menguatkan sinyal nirkabel yang diterima dari router atau access point dan mengirimkannya kembali dengan daya yang lebih tinggi. Misalnya seperti ini, kan kita belajar di kelas. Nah, kelas sebelah atau kelas lain itu tidak sampai access point-nya, maka kita harus menggunakan repeater karena jauh dari pusat. Nah, berarti kita itu menghubungkan kembali sinyal, jadi kan kualitasnya itu bisa menjadi berkurang. Nah, agar sinyalnya itu kuat, maka kita harus menambah dengan tepat letak dari repeater tersebut. Nah, masuk pada materi yang ketiga, yaitu implementasi jaringan nirkabel dalam berbagai bidang. Implementasi merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan, yang mana artiannya secara luas itu implementasi itu merupakan suatu tindakan atau rencana yang telah disusun secara rinci dan juga matang. Jadi adapun jaringan nirkabel ini telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan luas dalam berbagai bidang-bidang. Lalu kita masuk pada pembahasannya sajalah, pada implementasinya dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada dalam bidang pendidikan yang kita rasakan, seperti di perguruan tinggi ini. Kita kan menyediakan internet untuk mahasiswa dan juga staf-staf yang ada di kampus ini. Maupun di sekolah-sekolah lain juga membutuhkan jaringan nirkabel untuk memungkinkan akses untuk pendidikan online, kolaborasi antara siswa dan guru ataupun mahasiswa dengan dosen, dan memfasilitasi teknologi pembelajaran seperti perangkat lunak dan juga aplikasi dari edukatif. Nah, selanjutnya itu pada dalam bidang pekerjaan, dalam bidang rumah dan kantor. Jaringan nirkabel ini digunakan secara luas dalam lingkungan rumah dan kantor, yang menyediakan konektivitas internet dalam berbagai sumber daya seperti printer dan file. Wi-Fi menjadi standar de facto untuk jaringan nirkabel di rumah dan juga di kantor, memungkinkan perangkat yang diperlukan seperti laptop, komputer, tablet, smartphone kita untuk
terhubung secara nirkabel. Nah, selanjutnya dalam bidang kesehatan, yang mana jaringan nirkabel ini dalam bidang kesehatan menggunakan untuk mendukung aplikasi perangkat medis yang terhubung. Misalnya itu, jaringan nirkabel memungkinkan perangkat medis untuk berkomunikasi dengan sistem informasi rumah sakit, memonitor pasien secara real time, atau mengirim data medis secara langsung. Selanjutnya ada dalam bidang perhotelan dan restoran, yang mana industri ini juga menggunakan jaringan kabel untuk menyediakan akses internet bagi tamunya dan juga pelanggan mereka, yang mana fasilitas yang diharapkan oleh banyak pelanggan itu seperti wifi, dan hotel dan restoran itu juga harus memiliki jaringan nirkabel yang aman dan untuk memenuhi kebutuhan daripada pelanggannya maupun tamunya. Nah, selanjutnya ada dalam bidang transportasi. Nah, yang mana dalam bidang ini jaringan nirkabel digunakan dalam berbagai sektor transportasi, seperti stasiun kereta, transportasi umum, dan juga bandara, yang mana mereka kan menyediakan akses internet bagi pengguna atau pelanggan yang memungkinkan sistem otomatis seperti tiket elektronik atau informasi penerbangan secara real time. Nah, selanjutnya ada dalam bidang industri perdagangan dan juga e-commerce. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan e-commerce, yang mana kita ini hidup di zaman teknologi yang canggih dengan e-commerce, yang mana kita bisa berbelanja dan transaksi secara online. E-commerce yang sering kita kenal itu kan misalnya seperti adanya Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Nah, industri perdagangan dan juga e-commerce ini juga memerlukan jaringan nirkabel. Ini menjadi kunci penting dalam perdagangan dan juga e-commerce. Kenapa begitu? Karena mereka mendukung transaksi online, pemrosesan pembayaran, selanjutnya dalam bidang industri perkantoran. Nah, jaringan kabel ini juga digunakan dalam industri perkantoran. Nah, selanjutnya dalam bidang industri dan manufaktur, yang mana jaringan nirkabel ini digunakan dalam industri dan manufaktur untuk membantu dan mengendalikan proses produksi secara nirkabel. Mereka memungkinkan pengguna sensor nirkabel untuk mengumpulkan data jaringan sensor nirkabel atau disingkat WSN untuk monitoring dan pengendalian dari sistem otomatisasi yang terhubung untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya dalam bidang perkotaan pintar. Maksudnya konsep di sini perkotaan pintar melibatkan penggunaan jaringan kabel untuk menghubungkan berbagai fasilitas di perkotaan. Contoh itu seperti penggunaan jaringan kabel untuk sistem pencahayaan, manajemen lalu lintas, dan pengumpulan data sensor untuk pengelolaan limbah dan juga lain-lainnya.
Nah, sekarang kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tentang WIPAN. WIPAN itu singkatan dari Wireless Personal Area Network, yang mana WIPAN itu merupakan jenis jaringan nirkabel yang memiliki jangkauan yang sangat terbatas dan dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi secara nirkabel dalam jarak yang dekat. Jangkauannya itu berkisar 10 meter saja. Arsitektur dari WIPAN itu terdiri dari beberapa komponen yang penting yang memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Adapun komponen utamanya adalah arsitektur WIPAN itu ada perangkat WIPAN yang mana perangkat pribadi seperti laptop, smartphone, dan tablet kita yang terhubung dalam jaringan WIPAN. Perangkat WIPAN ini biasanya memiliki nirkabel yang mendukung standar komunikasi WIPAN, misalnya seperti Bluetooth atau Zigbee. Nah, selanjutnya itu ada WIPAN koordinator. Maksudnya PAN. PAN itu singkatan dari Personal Area Network, adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan jaringan WIPAN dalam berbasis Bluetooth. Koordinator dapat berupa perangkat master yang mengendalikan komunikasi dengan perangkat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada slice devices, yang mana itu merupakan perangkat yang terhubung ke WIPAN koordinator. Mereka berperan sebagai perangkat pengikut yang berkomunikasi dengan PAN tersebut, dengan PAN koordinator. Lalu ada protokol komunikasi WIPAN, yang mana menggunakan protokol komunikasi dengan definisi aturan format komunikasi dengan perangkat-perangkat jaringan. Contoh umumnya seperti Bluetooth dan juga Zigbee. Perangkat ini memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara perangkat yang terhubung di dalam WIPAN tersebut. Infrastruktur WIPAN biasanya tidak memerlukan infrastruktur jaringan yang rumit seperti yang kita temukan dalam jaringan nirkabel yang lain-lainnya. Sebagai intinya, WIPAN itu mengandalkan PAN koordinator dan perangkat yang terhubung untuk berkomunikasi secara langsung antara satu dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat dan tanpa rumit. Dan selanjutnya keamanan WIPAN. Keamanan itu menjadi faktor penting karena jangkauan yang terbatas dan memiliki risiko keamanan. Jika ada perangkat asing yang mencoba mengganggu komunikasi dalam WIPAN, protokol keamanan seperti enkripsi data dapat ditemukan dalam WIPAN yang berguna untuk melindungi dari data kita. Nah, jadi WIPAN itu digunakan dalam berbagai aplikasi seperti transfer file antara perangkat pribadi, pengendalian perangkat rumah pintar, dan juga jaringan kabel internet untuk hosting. Maksudnya untuk hosting. Yang mana WIPAN ini juga memberikan fleksibilitas dalam penggunaan berbagai perangkat-perangkat pribadi dan tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang rumit tersebut. Nah,
Dalam proses transmisi data menggunakan media lain yang lebih ringkas dan cepat. Jaringan nirkabel itu dalam kehidupan sehari-hari mohon maaf, maksudnya WIFAN dalam transmisi data mikro WIFAN menggunakan beberapa teknologi, diantaranya itu yang pertama kita bahas tentang Bluetooth. Teknologi utama dalam WIFAN itu diawali dari Bluetooth yang ditemukan oleh Ericsson sekitar tahun 1994 yang lalu. Saat itu output yang ditawarkan itu mencapai angka 1 Mbps dalam rentang 30 meter. Teknologi yang juga dikenal dengan teknologi ini juga dijadikan transmisi yang hemat dan sering digunakan di perangkat-perangkat kecil seperti pada handphone pada masanya. Nah, yang kedua itu ada home RF, yang mana teknologi home RF ini atau singkatan dari Home Radio Frequency diluncurkan tahun 1998 dengan kecepatan akses transmisinya mencapai 10 Mbps dalam jangkauan jarak sekitar 90 sampai dengan 100 meter. Teknologi yang digagas oleh para produsen seperti HP, Microla, Microsoft, dan lainnya ini bisa melakukan transmisi data tanpa perlu amplifier. Amplifier itu diartikan sebagai salah satu perangkat elektronika yang dirangkai dengan beberapa komponen yang gunanya itu untuk memperkuat sinyal dari output. Nah, dan selanjutnya itu yang ketiga ada Zigbee. Teknologi ini juga dikenal dengan IEEE yang memiliki fungsi utama merupakan piranti sebuah jaringan lewat media nirkabel, yang mana Zigbee ini dengan frekuensi 2,4 GHz atau gigahertz dengan 16 channel dan kecepatan transmisi yaitu 250 kbps dalam jangkauan sampai 100 meter. Suatu hal yang wajar mengingat harganya yang rendah dan juga hemat energi. Selanjutnya yang keempat itu ada infrared, yang mana teknologi ini banyak diadaptasi untuk berbagai elektronik dengan memanfaatkan infrared. Sensornya tersebut memiliki kecepatan MB per detiknya itu biasa ditanamkan di dalam remote TV. Nah, jadi sekianlah pembahasan dari 4 materi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi di sini saya mohon maaf Pak apabila ada kesalahan dan juga kejanggalan. Sekiranya
Itu yang dapat saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.